Halo, ketemu lagi di channel The One One Official, dan kali ini kita akan ngebahas 8 rekomendasi wisata di Gunung Kidul. Hai, The One One mau berbagi 8 rekomendasi wisata di Gunung Kidul. Dan di sini The One One juga akan berikan plus minusnya ya untuk masing-masing tempat wisata yang direkomendasikan oleh The One One. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, The One juga mau bahas nih, per Januari 2024 itu ada perubahan tarif masuk area wisatanya guys. Ini berdasarkan perda. Yang pertama adalah yang harganya turun. Ini adalah beberapa kawasan. Kemudian ada yang harganya naik. Dan kemudian ada yang harganya juga tetap. Dan kalian bisa pause sejenak supaya kalian bisa baca dengan enak ya. Oke guys, kita mau masuk ke yang pertama. Let's go. Dan yang pertama adalah Pantai Baron. Ini salah satu pantai yang legend di area Gunung Kidul guys. Nah, plusnya adalah di sini kalian bisa dapat kuliner seafood laut guys, tergolong terkenal. Kemudian kalian bisa merasakan yang namanya naik perahu nelayan, karena sekarang harus menyeberang pakai perahu nelayan. Kemudian kalian juga bisa ngeliat sunset di sini, terutama kalau kalian mainnya ke area daerah mercusuar. Nah, mercusuarnya ini di sebelah sini nih keren guys. Dan ada beberapa penginapan yang view-nya hadap ke arah barat, otomatis bisa ngeliat sunset. Kelemahannya adalah mungkin di Pantai Baron ini tipikal pantainya adalah deket sama palung, jadi ombaknya gede, kalian nggak bisa main terlalu maju ke depan. Jadi ini rekomendasi pertama yang The One One bahas. Kemudian yang kedua adalah Pantai Kukup. Pantai Kukup juga salah satu pantai yang legend juga di Gunung Kidul. Keunggulannya di sini adalah area karang dangkal. Kalian juga bisa main ke atas Pulau Jumpino. Di situ kalian juga bisa melihat view laut di atas batu karang yang menjulang tinggi. Nah, yang spesial dari Kukup adalah karang dangkal. Karena di karang dangkal ini bagaikan akuarium guys. Kalian bisa main untuk melihat biota laut yang di situ banyak terjebak di antara karang-karang dangkal. Dan di sini tipikalnya adalah area main kalian. Kalian dapat pasir, kalian dapat karang, banyak gua-gua untuk berteduh, dan kalian bisa foto-foto dengan enak. Untuk kuliner di area dekat parkiran itu juga banyak warung-warung maupun rumah makan yang disediakan oleh warga. Kalian juga bisa kulineran di sini, guys. Berikutnya, nomor 3 adalah Pantai Mesra atau Pantai Ngerawe. Ini letaknya sebetulnya sebelahan sama Pantai Kukup, guys. Nah, keunggulannya di sini adalah di sini rada beda karena ada daerah rumput, daerah pasir yang ditata dengan lebih rapi. Dan di sini kebersihan pantainya juga kelihatan lebih terjaga, guys. Jadi spot foto kalian nggak cuma masalah pantai, tapi juga ada foto lain yang bernuansa hijau. Di sini keunggulannya adalah mirip dengan Pantai Kukup karena memang sebelahan. Kalian bisa main di pasir, kemudian kalian bisa main juga di karang dangkal. Kemudian spot foto kalian juga lebih bervariasi karena ada background rumput hijau dan bangunan balai-balai joglo. Selain itu, di Pantai Mesra ini juga deketan sama salah satu resto yang lagi hits, yaitu Segara by Indonesia. Kalian tinggal jalan kaki doang. Berikutnya adalah Pantai Drini. Nah, Pantai Drini ini tipikalnya mirip ya dengan Pantai Kukup, Pantai Mesra, yaitu ada karang dangkal, kemudian ada hamparan pasir putih, kemudian juga ada karang, pulau karangnya. Di sini adalah Pulau Drini yang kalian bisa lewat akses melalui jembatan yang di tengah-tengah itu, guys. Nah, yang spesial adalah di sini kalian juga bisa main kano. Di situ ada kano-kano yang disediakan oleh warga setempat yang disewakan, jadi kalian bisa main. Dan untuk areanya di sini tergolong area pasirnya juga lumayan luas, guys. Ini adalah kombinasi antara Pantai Baron dan Pantai Kukup kalau menurut The One One. Dan di sini di pinggir-pinggirnya juga banyak warga yang menyajikan aneka hidangan seafood. Rekomendasi berikutnya adalah Pantai Indrayanti atau Pantai Pulang Syawal. Di sini rada eksotis guys karena ada batu karang gede yang di sini kalian bisa masuk dan main di antara celah-celahnya. Jadi pantai ini akan diapit oleh 2 batu karang gede.
Di sebelah sini dan di sebelah ujungnya juga ada batu karang. Untuk lokasi main airnya juga relatif sama, tipikalnya sama dengan Pantai Kukup dan lainnya, yaitu banyak karang dangkal, dan di sini ombaknya yang sampai ke tepian itu relatif udah kecil guys. Jadi area main kalian juga lebih besar, kemudian ombak yang di pinggir-pinggir itu udah lebih kecil. Dan bisa juga naik ke atas bukit karang ini untuk foto-foto di atas, juga view-nya juga nggak kalah menarik. Kalian bisa lihat sunset loh di sini. Rekomendasi berikutnya adalah Pantai Buluk. Nah, Pantai Buluk ini letaknya di dekatnya Pantai Baron guys. Dan di Pantai Buluk ini itu ada beberapa hal yang istimewa, yaitu kalian akan bisa menikmati wisata tebing-tebing karang guys. Jadi ada jembatan yang menghubungkan antara dua area di wisata pulau ini, dan di situ sangat instagramable guys untuk foto, karena background kalian adalah tebing karang. Kemudian kalian bisa main ke atas bukitnya, ada bukit karang, kalian juga bisa naik. Kemudian juga ada area yang mainan pantai. Di area mainan pantai ini juga ada area kolam dangkal, tapi minusnya adalah area mainnya rada kecil guys, karena di sini area untuk kolam dangkalnya kecil dan ombaknya relatif lebih gede. Tapi untuk spot foto ini juga lebih instagramable karena ada kombinasi karang. Nah, kalau kalian memang cari yang backgroundnya batu-batu karang, batu kars, batu kapur, kalian bisa juga main ke Heha Stone Valley. Di sini ini justru wisatanya khusus dengan batuan kars. Jadi kalian melihat eksotisme bebatuan kars yang dikemas secara modern dan tertata rapi guys. Di sini tipikalnya sebetulnya adalah tempat wisata, bukan pantai ya. Ini kalian nanti di sini bisa makan, resto, kemudian tempat hangout dan tempat untuk foto. Di atasnya itu adalah area yang dibilang kayak jembatan kaca. Nanti kalian bisa foto, backgroundnya adalah sunset. Di Heha Stone Valley ini dikenakan biaya tambahan 20.000 per orang, dan nanti memang ada beberapa spot foto yang akan dikenakan biaya tambahan ya guys. For your info aja. Dan rekomendasi berikutnya dari The One adalah Jungwoo Blue Ocean. Nah, di sini adalah salah satu tempat yang lagi hits di Gunung Kidul guys, karena tempatnya beneran keren. Ini mirip dengan stylenya Santorini yang ada di Yunani. Dan di sini kalian akan dikenakan biaya tambahan 30 dan 35.000 tergantung kalian datangnya weekend atau weekday ya. Tapi untuk urusan foto di sini paling banyak guys. Spot foto melimpah, kemudian backgroundnya keren. Dan yang menarik adalah selain kalian cuma foto-foto, kemudian bisa makan nyantai di sini, kalian juga bisa main ke pantainya loh guys. Karena lokasi untuk Jungwoo ini ada di sebelah pantai Jungwoo itu sendiri. Jadi ada akses khusus dari Jungwoo Blue Ocean, kalian bisa turun dan kalian nanti bisa main ke pantainya. So demikian guys, beberapa rekomendasi dari The One, 8 rekomendasi wisata yang lagi hits di Gunung Kidul. Dan kalian harus ingat, karena Gunung Kidul itu tipikalnya adalah daerah pantai dan bukit-bukit di dekat pantai, jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen, kemudian juga pakai topi maupun payung kalau kalian nggak betah sama panas. Teman-teman pamit dulu, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa klik like, subscribe, maupun share teman-teman kalian. Goodbye!